Ozon itu memang digunakan untuk sterilisasi dan membersihkan ya. Jadi ozon itu bisa mematikan bakteri dan virus yang ada di udara. Untuk yang namanya semut dan kecoa itu udah pasti mati. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Itulah first back lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan lebih menjelaskan apa itu ozon dan perbedaan ozon sama fogging yang kita punya di Dokter Mobil. Nah, ozon itu adalah O3 ya. Jadi O2 itu oksigen, ketika ditambah satu lagi jadi O3 min. Nah, O3 min ini cenderung mengikat partikel-partikel lain supaya dia bisa kembali stabil molekulnya menjadi O2, kemudian O apa gitu kan. Nah, itu kalau yang belajar kimia pasti tahu lah. Nah, intinya makanya kenapa kali Anda bisa melihat di produk-produk cleaner itu ada oxygen power atau oxy power. Kalau dulu di Australia itu ada oxy power tuh namanya tuh. Nah, oxy power itu menggunakan teknologi yang sama yaitu O3, di mana O-nya itu digunakan untuk mengikat si kotoran atau mengikat si virus atau apapun itulah yang mau diikat gitu kan. Residunya adalah O itu mengikat sesuatu dan dengan mengeluarkan residu oksigen. Nah, itu bagi orang kimia pasti ngerti. Nah, ozon itu digunakan untuk sterilisasi. Jadi dulu ketika saya ditambang, kita minum itu air tanah, dan karena kita maunya efisien, kita hanya filtrasi sedikit dengan filter seadanya, tapi kita sterilisasi dengan ozon. Kalau yang punya akuarium tuh, gelembung akuarium tuh yang bikin akuarium bergelembung tuh di bawah tuh batunya, nah itu kita pompa ke situ. Jadi ketika kita ozon itu cukup setengah jam, dan satu tangki air stainless itu udah bisa cukup untuk diminum gitu loh. Nah, ozon itu memang digunakan untuk sterilisasi dan membersihkan ya. Jadi ozon itu bisa mematikan bakteri dan virus yang ada di udara. Orang juga mati kalau Anda hanya menghirup O3 saja, itu nggak boleh memang. Nah, makanya untuk yang namanya semut dan kecoa itu udah pasti mati. Bagusnya tidak menimbulkan residu gitu loh. Jadi ketika kita buka atau kita apa, ozon ini akan mengikat ke molekul lain sehingga dia akan menghasilkan oksigen atau O2. Berbeda dengan pestisida atau insektisida, seperti misalnya ya merek yang terkenal kan kita tahu Baygon. Anda semprot Baygon di situ, pasti akan menimbulkan residu Baygon itu di permukaan gitu kan. Nah, kalau si ozon ini enggak. Jadi ketika dia sudah selesai bekerja gitu kan, Anda tinggal buka pintu, itu permukaannya semuanya itu aman untuk anak kecil, untuk tempat untuk dipegang-pegang orang, itu semuanya akan aman gitu loh. Nah, jadi ini akan jauh lebih eco-friendly lah ya gitu loh, untuk manusia juga. Tapi jangan dihirup ya, dihirup sekali-sekali oke, cuman jangan kelamaan. Karena kecoa aja mati gitu loh. Nah, sedangkan kita tahu kecoa itu kena nuklir aja nggak mati, harus insektisida khusus. Nah, itu pun kan beracun kan. Nah, ozon ini tidak gitu loh residunya. Nah, bedanya ozon dengan si fogging. Fogging itu memang itu kan bahan dasarnya kan H2O2 ya, jadi hydrogen peroxide. Nah, itu digunakan untuk sterilisasi juga gitu loh. Nah, cuman itu yang meninggalkan residu di permukaan. Kenapa? Karena kita butuh efek itu untuk membersihkan virus-virus dan bakteri gitu loh, entah itu di evaporator, di dashboard, di filter, apapun itu kita butuh efek itu untuk mensterilisasi. Nah, cuman H2O2-nya itu kadarnya cuma 0,2%, jadi kecil sekali. Kena virusnya akan mati dalam 5-10 menit. Nah, kena manusia itu tidak akan pengaruh. Kenapa? Karena terlalu kecil gitu, 0,02% gitu loh. Nah, makanya itulah bedanya yang namanya ozon sama yang namanya fogging. Dua-duanya kita memang desain untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau fogging nggak akan bisa matiin kecoa dan semut, udah pasti nggak bisa deh, karena itu bukan itu fungsinya. Kalau ozon, Anda sudah lihat di video sebelumnya, kecoa pun mati gitu kan, cuman memang butuh waktu yang agak lama. Nah, kalau di mobil Anda ada kecoa, itu sebaiknya kan dimatiin dulu tuh kecoanya. Setelah mati kecoanya, baru dibawa ke salon mobil untuk dibersihkan semua tuh interiornya tuh, termasuk karpet dasarnya diangkat. Nah, itu baru bersih total. Nggak ada sih ceritanya sih kita mau bunuh kecoa di dalam mobil, kecoanya disuruh keluar dulu baru mati, itu nggak, it doesn't happen gitu kan. Makanya kan kita ada solusi yang lebih bagus yang tidak beracun tapi kecoanya mati semua gitu kan. Nah, udah gitu baru dibersihin gitu loh. Nah, kalau yang tanya telur kecoanya mati apa enggak? Enggak. Karena telur kecoanya tidak bernapas gitu kan. Ini hanya bisa membunuh yang bernafas, yaitu karena bukan toksik. Jadi ini hanya bisa membunuh yang bernafas, yaitu induknya gitu loh. Kecoanya mati, telurnya enggak. Makanya kenapa ketika kecoanya mati kan harus tetap dibersihin juga. Nah, oke. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Long Dokter Mobil tentang ozon dan fogging. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.